Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu berlimpah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu kepada kami. Kami akan mendengar dan merenungkan bagian firman-Mu. Roh Kudus, berikanlah kepada kami hati untuk dapat mengasihi Engkau dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-29. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Ada banyak orang menggunakan cara untuk dapat menyelesaikan segala sesuatu. Ada orang begitu hidupnya dikendalikan oleh ketundukan, ketaatan kepada Tuhan yang kemudian juga diaplikasikan di dalam kehidupan sesama umat manusia. Ketika sedang mengalami gesekan, ketika sedang mengalami sebuah hambatan yang ditimbulkan oleh karena keberadaan sesama umat manusia, maka dia mudah menyelesaikannya. Dia gampang dan menerima dengan hati yang terbuka. Tetapi yang kedua, ada orang-orang tertentu menyelesaikan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Yaitu tentu dengan menggunakan kekuatan yang dia miliki. Nah, menggunakan kekuatan itu bisa menggunakan dua cara. Memakai kekuatan orang lain atau kekuatan diri sendiri. Tetapi Alkitab menggarisbawahi bahwa ketika seseorang mempergunakan kekerasan, ia akan menyesatkan sesamanya. Ingat, orang yang mempergunakan kekerasan itu tidak hanya sekedar menyesatkan orang lain, menindas orang lain, memaksa orang lain, menjatuhkan orang lain, tetapi dia sedang juga melakukannya untuk dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang mempergunakan kekerasan itu ada dua implikasi yang besar kepada sesamanya, juga kepada diri sendiri. Itu sebabnya kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah. Ingat, peperangan, pertempuran antar suku, antar bangsa, antar negara. Mempergunakan kekuatan. Apakah selesai? Tidak. Masih ada rasa sakit hati, masih ada perasaan-perasaan marah, benci. Kenapa? Karena jalan kekerasan yang dipergunakan oleh seseorang akan menyesatkan sesamanya. Dan tidak membawa dia di jalan yang tidak baik. Ingat ya, menyelesaikan masalah dengan mempergunakan kekerasan itu tidak mengajarkan seseorang kepada jalan yang baik. Entah kita mendidik juga termasuk mendidik kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita dengan mempergunakan kekerasan. Menurut kita itu adalah jalan yang terbaik. Tetapi ketika kita mempergunakan kekerasan itu untuk menyelesaikan satu masalah, itu tidak akan pernah membawa dia ke jalan yang baik. Ini berarti
Jalan-jalan yang akan dilalui pasca orang melakukan kekerasan pasti akan mengalami pengulangan-pengulangan. Jalan orang tersebut ketika sudah memulai dengan cara kekerasan tidak akan membawa seseorang kepada satu kebaikan. Itu sebabnya kekerasan bukanlah solusi. Tapi kekerasan adalah cara yang paling mudah menurut kita menyelesaikan masalah. Tetapi justru itu akan menuntun kepada ketidakbaikan. Menuntun kepada kesesatan. Menuntun kepada rasa sakit hati. Menuntun kepada kebencian. Dan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Karenanya, mari kita jalani hidup berdasarkan kebenaran firman Allah. Dan izinkan kuasanya selalu membukakan hati dan pikiran kita untuk kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang berimplikasi kepada kehidupan sesama kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.